Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan marilah kita mulai pertemuan pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan semoga mahasiswa dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk pertemuan pada hari ini adalah kita akan membahas mengenai modul akuntansi kombinasi bisnis. Sub pokok bahasanya adalah konsep penggabungan usaha. Oke. Nah, untuk konsep penggabungan usaha, bagaimana definisi dari penggabungan usaha itu? Penggabungan usaha itu adalah terjadi ketika dua atau lebih perusahaan bergabung dalam satu kendali. Artinya apa? Dua atau tiga atau empat perusahaan bergabung dalam satu kontrol atau dalam satu manajemen itu disebut sebagai pengendalian. Secara tradisional, ya pengendalian itu diperoleh melalui kepemilikan mayoritas saham perusahaan. Jadi kalau ingin mengendalikan perusahaan itu dengan cara membeli ya saham lebih dari 50% itu secara tradisional. Tetapi sekarang ini ya, dalam perkembangannya mengendalikan perusahaan tidak harus membeli saham, tetapi bisa juga dengan melakukan dengan cara perjanjian atau kontrak. Ya. Kemudian berikutnya adalah kenapa perusahaan melakukan ekspansi ya? Karena di sini ya motivasinya adalah untuk tetap bertahan hidup, survive dan mencari laba. Ya. Itu poin dari alasan perusahaan melakukan ekspansi. Kemudian tujuan dari perusahaan itu apa? Tujuan bisnis itu apa? Ya, tujuan bisnisnya adalah pertama untuk meningkatkan profitabilitas dan yang kedua untuk mengurangi risiko. Memang tujuan perusahaan utama itu adalah mencari laba dan yang kedua ya tujuan perusahaan itu di sini berkembang itu karena untuk mengurangi risiko dengan membentuk anak perusahaan yang badan hukumnya terpisah sehingga akan mengurangi risikonya. Kemudian dalam perkembangannya bagaimana perusahaan-perusahaan yang melakukan kombinasi bisnis ternyata dari data ya mulai tahun 1985 sampai 2019 itu terjadi kenaikan ya secara signifikan itu ya. Oke, itu ya. Jadi sekarang hampir semua perusahaan itu ya mungkin dia tidak terlepas dari adanya merger dan akuisisi. Berikutnya adalah ini adalah tiga contoh perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi untuk tahun 2009 yaitu yang pertama adalah dari PT Masa, nah itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah Bank BTBN. Kemudian yang ketiga adalah Bank Danamon. Itu tiga untuk tahun 2009. Kemudian bagaimana etikanya? Ya, kita mempelajari etika karena apa? Karena di sini dikatakan bahwa untuk akuisisi atau merger itu mengakibatkan struktur organisasi yang kompleks ya. Sehingga rawan terjadinya manipulasi laporan keuangan. Berikutnya adalah perluasan bisnis dan bentuk struktur organisasi. Perluasan bisnis itu bisa kita bagi menjadi dua, yaitu ekspansi internal dan yang kedua nanti adalah ekspansi eksternal. Oke, untuk ekspansi internal itu adalah caranya biasanya perusahaan itu akan mengembangkan produk baru dan memperluas produk ke pasar baru atau membuat perusahaan yang baru itu secara internal. Tetapi di sini biasanya akan banyak kendala karena apa? Mengembangkan produk baru dan perusahaan baru itu membutuhkan effort yang tinggi. Kemudian cara yang kedua yaitu secara ekspansi eksternal yaitu melakukan kombinasi bisnis. Artinya apa? Artinya bahwa pihak mengakuisisi perusahaan yang mengakuisisi itu memperoleh kendali atas satu atau lebih perusahaan. Jadi membeli perusahaan yang lain ya, itu membeli perusahaan lain. Itu adalah ekspansi eksternal.
Kemudian berikutnya adalah struktur organisasi dan pelaporan keuangan. Ada beberapa pendekatan yang berkaitan dengan prosedur pelaporan keuangan, yaitu yang pertama pendekatan model merger, kemudian yang kedua berkaitan dengan pengendalian kepemilikan, yang berikutnya adalah berkaitan dengan kepemilikan non pengendali, yang berikutnya adalah kepemilikan manfaat lainnya. Untuk merger, gimana konsep dari merger? Ya, merger itu adalah kombinasi bisnis atau gabungan dari aset dan kewajiban perusahaan lain digabungkan oleh perusahaan yang mengakuisisi. Kemudian kalau pengendalian kepemilikan, gimana pengendalian kepemilikan? Pengendalian kepemilikan itu terjadi karena apa? Perusahaan itu memiliki mayoritas saham atau dia membeli lebih dari 50% saham. Kemudian ada kepemilikan non pengendali. Berarti kepemilikan pengendali apa? Berarti perusahaan membeli saham tetapi kurang dari mayoritas ya. Itu tidak lebih kurang dari 5 atau kurang dari 50%. Nah, disebut kepemilikan non pengendali. Berikutnya bisa mengendalikan perusahaan lain ya selain membeli saham, yaitu berupa bisa dengan kontrak perjanjian ya atau perjanjian operasi atau berkaitan dengan pendanaan. Memberikan dana itu kan berarti bisa mengendalikan perusahaan yang diberi pinjaman. Oke, untuk berikutnya adalah berkaitan dengan akuntansi. Nah, ini penting karena kita di jurusan akuntansi kita akan membahas mengenai akuntansi untuk kombinasi bisnis ya. Nah, untuk akuntansi kombinasi bisnis bentuk-bentuknya terdiri dari merger, konsolidasi, dan akuisisi. Ya, ini merger, konsolidasi, dan akuisisi. Ini berbeda istilahnya, maka berbeda konsepnya. Merger itu berbeda dengan konsolidasi, akan berbeda dengan akuisisi. Nah, silahkan dibaca. Tetapi secara ringkas kita bisa melihat dari diagram ini ya. Diagram ini ya, itu kalau merger itu diagramnya adalah PT AA bergabung dengan PT BB ya, hasilnya adalah PT AA lagi. Berarti PT AA itu adalah perusahaan yang tetap survive ya, tetap survive di sini ya. Survive, tetapi untuk perusahaan BB itu hilang atau dilikuidasi atau nah, itu. Ya, berarti konsepnya adalah apa itu definisi dari merger dari berdasarkan diagram ini berarti ya dua atau lebih perusahaan bergabung ya menjadi ya perusahaan yang salah satunya tetap survive, yang lainnya dilikuidasi. Itu merger. Kemudian berikutnya adalah konsolidasi. Konsolidasi itu berarti apa? Konsep di sini PT AA bergabung dengan TBB menjadi PTCC. Berarti ini menjadi apa? Perusahaan baru. Artinya apa konsepnya? Dua atau lebih perusahaan bergabung menjadi perusahaan baru. Perusahaan yang lama apa? Ya, perusahaan lama itu apa? Bubar atau dilikuidasi. Ya, ini bubar sudah membentuk perusahaan baru. Ini namanya konsolidasi ya, berbeda dengan merger tadi ya. Itu. Oke. Berikutnya adalah akuisisi. PT AA bergabung dengan PT BB menjadi PT AA, tetap PT BB tetap, tapi ya AA itu di atas, PT BB itu di bawah. PT AA itu sebagai induk perusahaan ya, sedangkan PT BB sebagai anak perusahaan. Itu. Berarti konsepnya seperti apa? Ya, definisi dari akuisisi itu adalah dua atau lebih perusahaan bergabung, masing-masing perusahaan tetap eksis ya, tetap eksis, tetapi salah satu menjadi induk perusahaan atau yang mengendalikan perusahaan lain. Ini sebagai pengendali. Ya. Oke, itu definisi dari merger, konsolidasi, dan akuisisi. Oke, berikutnya kemudian
metode yang berkaitan dengan bagaimana cara kombinasi bisnis itu ada dua ya, yaitu pertama apa? Dengan friendly takeover, yaitu pengambilan secara sukarela, secara normal bersahabat, atau unfriendly takeover, yaitu pengambil alihan secara paksa atau tidak ramah, tidak bersahabat gitu ya. Kalau yang normal itu melalui kesepakatan ya kan, sukarela itu ya, dengan persetujuan pemegang saham. Nah, untuk perusahaan yang berinisiatif mengambil alih disebut bidder. Sedangkan perusahaan yang dijadikan objek pengambilan disebut target. Ada bidder, kemudian ada target. Kemudian tender offer itu salah satu bentuk dari unfriendly takeover ya. Ada juga yang istilahnya adalah hostile takeover atau pencaplokan secara paksa ya, pengambil alihan perusahaan lain itu secara paksa gitu ya. Kemudian berikutnya ada yang kita namakan sebagai going privat, ada yang namanya sebagai going public. Kalau going privat itu adalah pengambilan perusahaan publik oleh sekelompok kecil investor dan selanjutnya mereka menarik saham-saham yang beredar di pasar untuk tidak lagi diperjualbelikan atau delist di pasar modal. Artinya ada beberapa investor yang membeli saham di pasar, di publik ya, kemudian dibeli borong semua, itu namanya going privat. Kebalikannya adalah going public, yaitu saham-saham yang privat itu ya itu dijual di pasar bebas gitu. Kalau going privat yang dilakukan oleh manajemen perusahaan bukan investor, itu namanya manajemen buyout. Kalau pengambilan alihan menggunakan dana yang dari utang pihak ketiga namanya leverage buyout. Nah, berikutnya adalah mengapa perusahaan melakukan merger atau akuisisi. Nah, ini ada beberapa seperti tadi, karena perusahaan itu ingin tumbuh dan berkembang secara dinamis ya. Kalau tidak, ya perusahaan akan kondisinya statis atau mengalami kemunduran. Gitu. Berikutnya ya. Nah, ini adalah alasan perusahaan melakukan merger atau akuisisi ini di manfaat dan kerugiannya ya. Kalau perusahaan melakukan akuisisi merger ya, itu pasti akan mendapatkan cash flow dengan cepat ya, karena produk dan pasar sudah jelas ya. Kemudian ada kemudahan pendanaan, kemudian sudah mesti akan mendapat karyawan yang telah berpengalaman di perusahaan yang telah diakuisisi, kemudian mendapatkan pelanggan atau pasar ya, kemudian sistem operasionalnya itu sudah stabil gitu ya. Kemudian mengurangi risiko kegagalan bisnis. Yang ketujuh, menghemat waktu, efisien ya, karena produknya sudah ada, pasarnya sudah ada. Kemudian yang berikutnya adalah karena infrastrukturnya sudah ada sehingga akan mencapai pertumbuhan yang lebih cepat. Tetapi ada juga kelemahannya ya, yaitu kelemahannya dari merger akuisisi ini adalah kelemahannya proses integrasinya itu tidak mudah. Ini sulit itu ya. Kemudian menentukan nilai target yaitu nilai rupiah sebetulnya itu. Kemudian biaya konsultan yang mahal karena harus melakukan appraisal ya, penafsiran aset. Kemudian ini ada kaitannya dengan birokrasi. Kemudian yang berikutnya adalah ya biaya koordinasinya mahal. Nah, berikutnya adalah metode akuntansi untuk melakukan investasi ya. Kalau perusahaan lain ya, perusahaan A itu membeli perusahaan B, itu bisa caranya adalah membeli aset atau juga membeli saham ya. Jadi kalau Anda punya uang ya, ingin membeli perusahaan lain, itu caranya adalah membeli asetnya, yaitu membeli aset, membeli gedungnya itu ya, membeli pabriknya, membeli ya mesin-mesin produksinya. Jadi secara fisik itu dibeli ya. Atau yang kedua, nggak usah membeli gedungnya, pabriknya, mesinnya dan lain-lain, tetapi langsung saja ya
membeli saham perusahaan itu. Karena apa? Saham itu adalah merupakan representasi jadi apa? Kepemilikan ya, kepemilikan. Kalau kita membeli saham berarti kita membeli kepemilikan. Kalau kita punya saham PT B berarti kita seolah-olah punya ya memiliki apa perusahaan B. Cara yang berikutnya adalah kalau kita ingin membeli perusahaan lain adalah dengan cara dengan menukarkan kas atau uang tunai atau aset tukar tambah misalkan itu ya, ya. Atau tukar tambah ya diganti dengan aset yang lainnya atau dengan menerbitkan saham itu. Kalau kita tidak punya uang ya kita bisa menerbitkan saham, hasil dari saham itu ya hasil dari menerbitkan saham untuk membeli saham itu. Ini cara yang kedua itu. Nah, seperti Anda ingin membeli motor ya, kalau punya uang pakai uang cash. Kalau Anda tidak punya uang tapi ingin beli motor ya Anda tukar tambah dengan aset motor yang lama diganti dengan motor yang baru dengan tambahan atau dengan berikutnya dengan utang ya, dengan kredit kalau istilahnya umum itu kredit. Berikutnya adalah metode akuntansi. Metode akuntansi untuk pembelian untuk investasi itu ada dua, polling of interest dan metode purchase. Nah, ini kenapa dicoret? Karena sudah ya tidak digunakan lagi. Metode ini sudah tidak dipakai. Kalau polling of interest itu measurementnya adalah dengan book value ya atau nilai buku, sedangkan untuk metode pembelian ya pengukurannya berdasarkan apa? Fair value ya. Fair value. Nilai wajar atau harga pasar. Gitu ya. Jadi diingat ya bahwa untuk metode purchase itu poinnya adalah dengan fair value. Yang kita pakai sekarang hanya satu metodenya purchase method. Oke, untuk ini adalah diagram ya, diagram ringkasan dari mata kuliah di pertemuan ini, yaitu metode untuk pembelian perusahaan yaitu dengan membeli aset atau membeli saham. Caranya dengan menggunakan kas dengan uang ya, atau dengan menukarkan saham atau dengan utang gitu ya. Kemudian metodenya hanya ada satu yang kita pakai yaitu purchase method atau metode pembelian gitu. Dan yang penting adalah di sini ya ukurannya metode purchase ya purchase method itu harus menggunakan fair value atau nilai wajar. Nah, demikian pertemuan pada hari ini yang membahas mengenai konsep dan definisi ya dari penggabungan usaha. Dan terima kasih kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Maaf dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.